Oke, sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi eksponen. Nah, eksponen itu apa? Kalau bahasa kasarnya itu berbicara tentang pangkat-pangkat lah ya, perpangkatan. Misalnya gini, kalau ada A pangkat M, itu artinya apa? Ya, perkalian A kali A kali A kali A kali sebanyak sebanyak M kan? Nah, itu. eh Misalnya 2 kuadrat apa, yaitu 2 kali 2 ya kan. 2 pangkat 5 yaitu 2 perkalian dengan 2 sebanyak 5. Nah, sekarang gini, ini masih dasar dulu, masih dasar. Misalnya gini, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan berapa? Ya udah, jabarin dulu. A pangkat M berarti perkalian dengan A kali A kali A kali A sebanyak sebanyak M, kemudian dikali A pangkat N. Artinya perkalian dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kan. Totalnya berapa? Berarti A kali A kali A kali A kali A kali A ditotalin kan. Totalnya berapa? Total A nya berapa? M plus N kan. Ya enggak, jumlahin aja gitu. Jadi segini kan A nya perkalian yang A sebanyak M, segini perkalian A sebanyak N, totalnya berapa A nya? Ya sebanyak M plus N gitu. Berarti ini adalah perkalian dari A sebanyak M plus N, yaitu in turun. Berarti A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Berarti perkalian dengan A sebanyak M plus N. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya itu pembagian? Misalnya gini. Misalnya 3 pangkat 5 per 3 pangkat 3. Itu gimana? Oke, jabarin dulu. Berarti ini kan sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 per 3 kali 3 kali 3. Gitu kan? Coret dong. Sisa 3 kali 3 atau 3 kuadrat. Nah, sekarang kita lihat kuadrat itu dapat dari mana? Nah, kalau kalian teliti nih, ini kan sama dengan 3 pangkat 5 kurang 3 kan, sama dengan 3 kuadrat itu kalau kalian teliti gitu. Oke, jadi dari sini dapat rumus baru nih. Kalau punya A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Karena konsepnya gini, kan ini kalau kita melihat contoh di atas itu kan berarti M-nya ini lebih besar daripada N kan. M-nya lebih besar daripada N gitu. Nah, berarti eh A sebanyak N yang di bawah itu kecoret dengan A sebanyak N yang di atas gitu. Karena kita asumsikan M-nya itu lebih besar dari N dulu gitu. Berarti A sebanyak N di bawah itu akan kecoret sama A sebanyak N yang di atas gitu. Makanya dikurang M kurang N. Contohnya ini kan. 3 sebanyak 3 di bawah itu kecoret dengan 3 sebanyak 3 yang di atas gitu. Yang tersisa sekarang 3 kurang 3 pangkat 2. Nah gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya itu M-nya itu kurang dari N. Misalnya gini. 3 pangkat 2 per 3 pangkat 4. Gimana tuh? Yaudah, jabarin dulu. Berarti ini kan 3 kali 3 per, ini berapa? 3 nya ada 4 kan. 3 kali 3 kali 3. Nah, lihat atas. Sisa 1 per 3 kali 3 sama dengan 1 per 3 kuadrat. Nah, sekarang kalau kita pakai rumus ini, ini sebenarnya tidak perlu ada syarat ya, tidak perlu ada syarat. Cuma kita asumsikan ambil contoh dengan yang di atas itu
M-nya lebih besar dari N. Sebenarnya tidak ada syarat nih sebenarnya. Nah, sekarang kalau kita pakai rumus ini untuk menyelesaikan ini sebenarnya bisa juga nih. Berarti 3 kuadrat per 3 pangkat 4 itu sama dengan, kalau pakai rumus ini, berarti 3 pangkat 2 kurang 4 kan? Berarti 3 pangkat min 2. Nah, sekarang lihat. 3 kuadrat per 3 pangkat 4 itu sama dengan 1 per 3 kuadrat. 3 kuadrat per 3 pangkat 4 juga ternyata kalau pakai rumus ini sama dengan 3 pangkat min 2. Oh, artinya ini sama dengan ini kan? Ya udah, berarti 3 pangkat min 2 itu sendiri ternyata sama dengan 1 per 3 kuadrat gitu. Nah, dari sini ada rumus lagi nih. Kalau ada A pangkat min M itu sama dengan 1/A pangkat M. Berarti kalau pangkatnya minus, kita bisa ubah dia jadi 1/A pangkat pangkatnya dikasih jadi positif gitu. A pangkat min M sama dengan 1/A pangkat M. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya gini? Misalnya sekarang kalau saya tanya A pangkat 0 itu berapa? 1 lah ya. Karena gini. Gini. Misalnya A pangkat M per A pangkat M. Ini kan sebenarnya A pangkat M kurang M kan? Sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Atau dari sini saya sebenarnya bisa dilihat A pangkat N per A pangkat M. Ini kan yang namanya pangkat itu kan, misalnya A pangkat B itu kan tidak mungkin menghasilkan sesuatu. Misalnya A pangkat B sama dengan C, itu kan A pangkat B ini tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang sama dengan 0 kan? Gitu. Artinya C itu ya tidak mungkin sama dengan 0 gitu. Nah, berarti ini kecoret dong, sisa 1 gitu. Berarti kalau ada A pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, segitu dulu.